Tang Hen terkejut saat melihat semua tatapan di aula berkumpul di tubuh Xiao Yan. Dia ragu-ragu sejenak sebelum membuka mulutnya untuk bertanya, "Teman muda ini Yan Xiao, maukah kamu mencobanya?" Tang Zhen secara alami sadar bahwa cukup banyak orang yang hadir mengadopsi mentalitas ingin menonton pertunjukan yang bagus. Namun, dari cara dia melihatnya, karena Xiao Yan berani datang ke lembah api membakar ini, dia juga harus memiliki beberapa kemampuan. Bagaimanapun, dia cukup yakin dengan kemampuan penatua Chihuo. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen menyilangkan tangannya di dadanya. Matanya yang cantik menatap Xiao Yan dengan penuh minat. Dia juga ingin tahu apakah pemuda ini, yang dipuji oleh Tang Zhen sebelumnya, memiliki beberapa kemampuan atau apakah dia hanya seorang yang biasa. Karena saya telah datang ke lembah api membakar, saya secara alami harus mencoba tes ini. Xiao Yan sedikit tersenyum di depan banyak mata dan perlahan mengangguk. Beberapa Grandmaster Alkemis di aula tanpa sadar mengungkapkan ejekan di wajah mereka ketika mereka mendengar ini. Bahkan mereka tidak dapat bertahan lama melawan api 9 naga petir, apalagi orang muda seperti itu. Karena teman muda yang tertarik, silakan coba. Jika Anda bisa lulus, Anda dan Grandmaster Huan akan mengisi 2 tempat. Tang Zhen mengangkat tangannya saat dia berbicara. Pada saat yang sama, dia tersenyum, merasa sedikit terkejut dengan keberanian Xiao Yan. Xiao Yan perlahan berdiri. Dia melihat api perak yang tergantung di udara aula besar. Segera, dia mengepalkan tangannya, dan sekelompok api hijau giok meringkuk dan naik di atasnya. Kontrol Xiao Yan saat ini dari api hati teratai mengkilap telah mencapai tingkat di mana dia bisa memanipulasinya sesuka hati. Terus terang, selain Tang Zhen yang paling tak terduga, jika ada orang yang duduk di sini bersaing dengannya dalam hal pengendalian api, tidak ada yang bisa dibandingkan dengannya. Ini termasuk 2 sesepuh eksternal Menara Pil. Munculnya nyala api hijau giok menyebabkan beberapa orang di aula besar merajut alis mereka. Di bawah penindasan Xiao Yan, mereka tidak dapat merasakan sedikit pun suhu yang menyebar dari nyala api. Api suhu rendah seperti itu kemungkinan lebih rendah daripada beberapa api yang terbentuk dari douki, kan? Meskipun alkemis yang duduk di tempat ini semuanya angkuh, mereka tidak bodoh. Secara alami, mereka sadar bahwa tidak mungkin suhu ini menjadi suhu sebenarnya dari nyala api ini. Namun, mereka semua tidak bisa mengerti mengapa Xiao Yan menekan nyala api. Tang Zhen di kursi pemimpin mengerutkan kening tanpa ada yang memperhatikan. Matanya menatap tajam ke arah nyala api. Dia samar-samar bisa merasakan bahwa api hijau giok ini tidak sesederhana itu. Xiao Yan tidak peduli dengan mata di sekitarnya. Sebuah pikiran melintas di benaknya saat kekuatan spiritualnya memasuki nyala api. Nyala api bergoyang, berubah menjadi teratai api hijau giok seukuran telapak tangan. Nyala api perlahan berputar. Itu benar-benar berwarna hijau giok, tampak seperti batu giok berkualitas tinggi. Sikapnya yang sempurna seperti sebuah karya artistik yang memberi seseorang perasaan tidak mau berpisah dengannya. Xiao Yan menjentikkan jarinya dengan lembut, dan teratai api perlahan berputar saat mendekati sekelompok api berwarna perak di udara. Setelah itu, diam-diam bergabung ke dalamnya di depan mata cemas semua orang. 9 naga api segera merasakan sesuatu ketika teratai api hijau giok memasuki gugusan api perak. Mereka membawa raungan naga yang dalam saat mereka dengan cepat menerkam. Senyum dingin muncul di wajah beberapa Grandmaster Alkemis ketika mereka melihat adegan ini. Ejekan di mata mereka menjadi lebih padat. Dengan cara itu seolah-olah mereka telah meramalkan situasi menyedihkan yang akan terjadi sesaat kemudian. Namun, pemandangan yang mereka antisipasi tidak muncul seperti yang mereka bayangkan. Senyum dingin baru saja memanjat wajah mereka ketika mereka tiba-tiba menegang. Segera, mata semua orang di aula besar menonjol keluar. 9 naga api membawa momentum sengit saat mereka dengan kejam mengelilingi teratai api di bagian dalam api berwarna perak. Namun, mereka langsung menjadi lamban. Sesaat kemudian, semua orang melihat pemandangan yang menyebabkan mereka tercengang. 9 naga api, yang masih beraksi dalam sebuah cara yang perkasa dan agung, tampaknya telah melihat hal yang menakutkan pada saat ini. Mereka semua melarikan diri dengan cara seperti kilat.
Setelah 9 naga api melarikan diri jauh, mereka sekali lagi perlahan berenang mendekat. Namun, mereka hanya berani berlama-lama di sekitar teratai api. Mereka berkeliaran terus-menerus, tetapi tidak berani menerkam ke depan dan menggigit teratai api seperti yang mereka lakukan pada kesempatan sebelumnya. Adegan ini menyebabkan orang lain merasa tidak percaya dan menyebabkan seluruh aula besar turun ke dalam keheningan yang aneh. Para Grandmaster Alkemis yang sedang menunggu untuk menonton pertunjukan menunjukkan ekspresi yang sangat lucu di wajah mereka ketika mereka melihat teratai api dan naga api yang terpisah di dalam api. Ekspresi Tang Zhen juga menjadi jauh lebih serius pada saat ini. Tidak banyak api di dunia ini yang bisa menyebabkan api 9 naga petir menjadi takut ini. Selain itu, dia yakin pada saat ini bahwa api hijau giok yang dipanggil Xiao Yan pasti semacam api surgawi. Nyala api berwarna hijau giok. Namun, sepertinya tidak ada api surgawi di peringkat api surgawi yang memiliki kilau seperti itu. Satu-satunya yang mirip dengan warnanya adalah api inti teratai hijau yang berada di peringkat ke-19, tetapi kilaunya tidak begitu padat. Selain itu, bahkan jika itu adalah api inti teratai hijau, itu tidak akan dapat menyebabkan api petir 9 naga menjadi setakut ini. Pemuda ini tampaknya bukan orang yang sederhana. Tang Zhen bergumam pelan di dalam hatinya. Dia tidak pernah berpikir bahwa orang muda di depannya ini juga akan memiliki api surgawi. Wanita berpakaian merah di samping Tang Zhen juga mendapatkan kilau yang tidak biasa di matanya yang cantik karena adegan ini. Pria ini, yang tampak sangat muda, memang bukan orang biasa. Namun, dia tidak tahu persis apa peluangnya jika dia bertarung dengannya. Tangan wanita berpakaian merah itu tanpa sadar merasa agak gatal ketika memikirkan hal ini. Jika lokasi mereka saat ini tidak pantas, kemungkinan dia akan menuju ke bawah dan mengeluarkan tantangan kepada Xiao Yan. Ini bukan pertama kalinya dia melakukan hal seperti itu. Bahkan Tang Zhen merasa tidak berdaya bahwa dia sangat kompetitif meskipun seorang gadis. Sok juga melonjak di mata dua sesepuh eksternal dari Menara Pil di dalam aula besar saat ini. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami bisa menebak secara samar-samar apa nyala api hijau giok itu. Betapa tidak terduga orang ini, yang terlihat sangat muda, sebenarnya memiliki api surgawi. Aku bertanya-tanya berapa banyak alkemis yang akan tertarik jika berita ini menyebar. Ketika mereka memikirkan hal ini, mata keduanya menyapu aula besar tanpa diketahui. Mereka memang melihat ekspresi serakah melonjak ke mata beberapa orang. Mereka yang duduk di tempat ini memiliki reputasi di wilayah tengah, namun bahkan mereka akhirnya merasa keserakahan. Dari sini, adalah mungkin untuk melihat seberapa banyak daya pikat yang dimiliki api surgawi kepada seorang alkemis. 10 menit berlalu dengan cepat di aula besar yang sunyi. Xiao Yan memberi isyarat dengan tangannya saat 10 menit baru saja berakhir. Teratai api bergegas keluar dari nyala api tanpa mengalami kerugian. Akhirnya, itu memancarkan ledakan dan meledak terpisah, berubah menjadi sekelompok api yang masuk ke tangan Xiao Yan. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya tahu jika saya telah lulus? Xiao Yan menarik apinya, terus menatap Tang Zhen, dan tersenyum saat dia bertanya dengan tangan menangkup. Apakah kamu masih membutuhkan aku yang lama untuk menyuarakan hasilnya? Selamat, teman muda Yan Xiao. Termasuk Anda, orang tua saya benar-benar telah mengumpulkan 2 orang. Tangan Tang Zhen membelai janggutnya saat dia tertawa terbahak-bahak. Matanya langsung beralih ke penatua Cihuo saat dia berkata, Cihuo, Anda telah menangani tugas Anda dengan cara yang memuaskan seperti biasanya. Anda dapat menemukan orang muda dan luar biasa seperti teman muda Yan Xiao. Wajah penatua Cihuo mengungkapkan senyuman ketika dia mendengar ini. Dia dengan hormat berkata, saya hanya beruntung. Bisa bertemu teman muda Yan Xiao bisa dianggap sebagai keberuntunganku. Wajah beberapa Grandmaster Alkemis di aula besar menjadi agak tidak wajar ketika mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo yang telah mengejek Xiao Yan sebelumnya. Ekspresinya tampak seolah-olah dia baru saja menelan seekor lalat. Adegan ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia duga. Selain itu, dia tidak bisa mengerti bagaimana Xiao Yan bisa memiliki api surgawi pada usia seperti itu.
Dia hanya mengandalkan bantuan api surgawi. Tidak ada yang hebat tentang itu. Bibir Grandmaster Mo sedikit berkedut saat dia terus tertawa keras kepala dengan cara dingin. Xiao Yan benar-benar tidak menyukai orang tua ini yang mengucapkan kata-kata yang benar-benar menyebabkan orang lain membencinya. Setelah meliriknya, Xiao Yan mengalihkan pandangannya dan benar-benar mengabaikannya. Tang Zhen juga menyeringai. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa pemuda bernama Yan Xiao ini pasti memiliki beberapa keterampilan. Keterampilan alkemisnya mungkin berada pada tingkat yang hampir tidak bisa dibandingkan dengan siapapun di sini. Semuanya, yakinlah. Saya akan mengundang semua orang untuk menonton ketika penyempurnaan pil obat sedang berlangsung. Senyum dingin di wajah Grandmaster Mo semakin padat setelah mendengar kata-kata Tang Zhen. Matanya beralih ke Xiao Yan saat dia samar-samar berkata, meskipun Anda memiliki api surgawi, Anda hanya akan berakhir merusak hal-hal jika Anda tidak memiliki kemampuan. Jika Anda menghancurkan bahan obat berharga dari kepala lembah Tang, kemungkinan Anda tidak akan dapat memberikan kompensasi kepadanya. Terima kasih atas pengingat Anda. Grandmaster Mo ini hanya bisa menonton dari samping. Serahkan saja masalah membantu kepala lembah Tang dalam memurnikan pil obat untuk Grandmaster Huan dan aku. Xiao Yan tersenyum saat menjawab. Ejekan tersembunyi dalam kata-kata Xiao Yan menyebabkan Grandmaster Mo menjadi membosankan. Wajahnya tanpa sadar berkedut sementara cangkir teh yang dipegangnya bergetar. Dari kelihatannya, dia sangat marah dengan kata-kata Xiao Yan ini. Hei! Wanita berpakaian merah itu tanpa sadar tertawa terkikik saat melihat Xiao Yan membuat marah Grandmaster Mo sedemikian rupa hanya dengan satu kalimat. Namun, dia buru-buru menutup mulutnya ketika dia melihat Tang Zhen memelototinya. Semuanya, jangan berdebat tentang ini. Bahan obat yang dibutuhkan untuk memperbaiki pil obat mungkin berharga, tetapi dengan kemampuan lembah api membakar saya, kami masih bisa mengumpulkan semuanya. Oleh karena itu, tidak perlu beban mental saat membantu orang tua saya dalam memurnikan pil obat. Tang Zhen melambaikan tangannya sambil tertawa pelan. Selain itu, penyempurnaan pil obat kali ini tidak akan sederhana. Oleh karena itu, saya yang lama akan menyatakan ini dengan jelas sebelumnya. Selama kalian berdua dapat membantu saya dalam berhasil menyempurnakannya, hadiahnya pasti akan menjadi sesuatu yang memuaskan Anda. Tentu saja, kamu bisa meminta jika kalian berdua butuh sesuatu. Jantung Xiao Yan langsung berdebar saat mendengar kata-kata Tang Zhen. Dia menangkupkan kedua tangannya dan tersenyum ketika dia bertanya, bolehkah saya tahu apakah hadiah ini mencakup beberapa metode Qi atau teknik Dou dari lembah api membakar? Tang Zhen terkejut ketika mendengar ini. Dia menatap Xiao Yan sambil merenungkan pertanyaan itu. Setelah itu dia tertawa, selama itu bukan rahasia lembah api membakar yang tidak bisa diteruskan ke orang lain, yang lainnya termasuk. Bolehkah aku tahu teman muda apa yang telah mengarahkan pandangannya? Jantung Xiao Yan berdebar kencang. Matanya menatap Tang Zhen saat dia perlahan berkata, api langit 3 perubahan misterius. Api langit 3 perubahan misterius. Tang Zhen dan wanita berpakaian merah di sampingnya terkejut saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka segera mengerutkan kening. Api langit 3 perubahan misterius adalah salah satu harta utama dari lembah api membakar. Meskipun teknik rahasia semacam ini tidak berguna bagi sebagian orang, itu adalah senjata yang sangat tajam bagi mereka yang memiliki api surgawi di tubuh mereka. Api langit 3 perubahan misterius mampu menggunakan semacam metode khusus untuk mengedarkan nyala api yang tersembunyi di dalam tubuh seseorang, memungkinkan seseorang untuk melepaskan kekuatan yang sangat kuat untuk waktu yang singkat. Setiap perubahan bisa melepaskan semacam nyala api. Ketika ketiga perubahan itu ditumpangkan satu sama lain, kekuatannya akan sangat menakutkan. Tentu saja, energi yang dilepaskan dari nyala api semacam ini cukup keras. Jika seseorang dengan paksa melepaskannya ketika tubuh seseorang tidak cukup kuat, itu akan menyebabkan reaksi energi. Oleh karena itu, bahkan interior lembah api membakar telah melestarikan api langit 3 perubahan misterius ini dengan cara yang sangat ketat. Hanya murid inti yang bisa mendapatkan perubahan pertama dari api langit 3 perubahan misterius.
Dua perubahan lainnya akan tergantung pada kontribusi mereka pada faksi dan bakat mereka. Jika seseorang benar-benar menghitung, kemungkinan seseorang dapat menghitung jumlah orang yang mempraktikkan versi lengkap dari Api Langit 3 Perubahan Misterius dengan jari seseorang. Bahkan murid-murid lembah akan mengalami kesulitan berlatih versi lengkap. Dari sini, orang bisa tahu betapa besar lembah api membakar menghargai Api Langit 3 Perubahan Misterius ini. Mata Xiao Yan menatap Tang Sen dengan saksama. Tinjunya juga sedikit menegang di bawah lengan bajunya. Dia perlu mendapatkan Api Langit 3 Perubahan Misterius. Jika Tang Sen menolak, kemungkinan dia harus menghabiskan upaya. Orang-orang di aula semua merasa sangat terkejut dengan permintaan Xiao Yan. Mereka tidak berharap dia meminta begitu banyak. Meskipun teknik rahasia kelas tinggi yang dikenal sebagai Api Langit 3 Perubahan Misterius ini mungkin tidak berguna bagi sebagian orang, ia memiliki daya pikat yang besar bagi orang lain. Ada sejumlah orang yang tidak diketahui di dunia luar yang ingin mendapatkannya. Nafsu makan anak kecil ini benar-benar cukup besar. Tang Sen terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, Api Langit 3 Perubahan Misterius adalah salah satu harta utama dari lembah api membakar. Menurut aturan, itu tidak bisa diberikan kepada orang luar. Meskipun aku adalah kepala lembah, aku tidak bisa melanggar aturan. Oleh karena itu, Anda harus memilih sesuatu yang lain. Hati Xiao Yan tenggelam saat mendengar ini. Sepertinya dia telah meremehkan posisi Api Langit 3 Perubahan Misterius di lembah api membakar. Apakah dia harus menyerah begitu saja? Api Langit 3 Perubahan Misterius adalah teknik rahasia yang sepertinya hampir dibuat khusus untuk Xiao Yan. Dia memiliki banyak jenis api surgawi. Ketika 3 perubahan dilepaskan pada saat yang sama, peningkatan kekuatannya akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, Xiao Yan benar-benar menginginkannya dengan segala cara. Kepala lembah, Api Langit 3 Perubahan Misterius sangat penting bagiku. Tidak bisakah kamu membuat pengecualian? Xiao Yan bertanya, menolak untuk menyerah. Tang Sen menghela nafas. Dia melambaikan tangannya dan berkata, teman muda Yan Xiao, metode Qi atau teknik Dou lainnya di lembah api membakar saya juga merupakan barang yang luar biasa. Mengubah permintaan Anda menjadi sesuatu yang lain juga akan menguntungkan Anda. Xiao Yan mengerutkan kening. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba berkata, Kepala Lembah Tang, apakah penyempurnaan pil obat ini sangat penting bagi Anda? Tang Ying ragu-ragu sejenak setelah mendengar ini. Dia melirik wanita berpakaian merah di sampingnya saat dia perlahan mengangguk. Ini sangat penting. Selain itu, pil obat ini harus berhasil disempurnakan dalam waktu setengah tahun. Saya sudah memiliki niat untuk meminta orang-orang tua dari Menara Pil untuk memperbaikinya jika penyempurnaan ini gagal. Namun Anda tidak pergi dan menemukan orang-orang dari Menara Pil. Kemungkinan hadiah yang akan mereka minta sangat tinggi, bukan? Xiao Yan berkata dengan lembut. Dia segera melanjutkan, semoga saya tahu seberapa tinggi peluang sukses jika Grandmaster Huan dan saya membantu Anda dalam penyempurnaan pilmu. Tang Ying merajut alisnya dengan erat. Sesaat kemudian, dia perlahan menjawab, 50%. Jumlah ini adalah perkiraan tertingginya. Pil obat ini sedikit berbeda dari pil obat biasa. Sangat sulit untuk memperbaikinya. Menggunakan api surgawi untuk memperbaiki pil obat dapat meningkatkan peluang keberhasilan sedikit. Dengan bantuan saya, peluang keberhasilan akan meningkat. Xiao Yan sedikit tersenyum sedikit saat berbicara. Dia tidak sombong. Sebaliknya, dia yakin dengan kemampuan alkemisnya. Ini, bersama dengan kekuatan spiritualnya yang jauh lebih kuat daripada alkemis tingkat 7 biasa, memberinya kepercayaan diri mutlak untuk mengucapkan kata-kata ini. Tang Sen menatap Xiao Yan dengan terkejut saat mendengar kata-kata ini. Namun, ada sedikit keraguan yang tersisa di matanya setelah tes sebelumnya. Pria yang tampak cukup muda ini memang bukan karakter yang sederhana. Saya tidak mencoba menyombongkan diri dengan mengucapkan kata-kata ini. Sebaliknya, saya ingin memberitahu Kepala Lembah Tang bahwa mempekerjakan saya pasti tidak akan menjadi kesalahan. Peluang kecil untuk sukses ini dapat menyebabkan penyempurnaan pil ini melebihi harapan Kepala Lembah.
Mata Xiao Yan menatap Tang Zhen saat dia menjelaskan bakatnya. Jari Tang Zhen dengan lembut menarik meja saat dia berkata, apakah teman muda Yan Xiao tidak berencana menyerah pada api langit 3 perubahan misterius? Jika kepala lembah Tang merasa bahwa penyempurnaan pil ini lebih penting daripada perubahan api langit 3 perubahan misterius, mungkin kita bisa mencobanya. Mata Xiao Yan menyapu wanita berpakaian merah di samping tanpa meninggalkan jejak saat dia dengan lembut menyarankan. Kata-kata Xiao Yan menyebabkan Tang Ying menjadi membosankan. Dia merajut alisnya dengan erat, menatap wanita berpakaian merah di sampingnya, dan merenung untuk waktu yang lama. Baru saat itulah dia perlahan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, penyempurnaan pil ini memang sangat penting bagi saya. Itu bahkan lebih penting daripada api langit 3 perubahan misterius. Tang Ying berhenti ketika dia berbicara sampai saat ini. Matanya langsung menatap Xiao Yan saat dia tertawa, teman muda Yan Xiao, orang tua saya benar-benar mengagumi kefasihan lidah Anda. Setelah Anda mengatakannya seperti ini, tampaknya nilai dari 3 perubahan api langit 3 perubahan misterius lembah api membakar telah berkurang. Saya setuju dengan kata-kata Anda. Namun, bahkan saya tidak dapat mengubah aturan lembah api membakar. Xiao Yan melebarkan mulutnya dan hanya bisa tertawa pahit saat mendengar ini. Dia benar-benar tidak memiliki metode lain jika kata-kata ini tidak berpengaruh. Namun, Tang Zhen memandang Xiao Yan. Nada suaranya tiba-tiba berubah saat dia berkata, jika Anda berhasil membantu saya memperbaiki pil kali ini, saya mungkin bisa memberi Anda kesempatan. Jika kamu bisa meraihnya, api langit 3 perubahan misterius akan menjadi milikmu. Xiao Yan langsung bersukacita saat mendengar kata-kata ini. Meskipun Tang Zhen tidak berjanji untuk memberinya api langit 3 perubahan misterius, setidaknya ada kesempatan. Terlepas dari betapa suramnya kesempatan ini, pada akhirnya lebih baik daripada berbalik melawan lembah api membakar. Xiao Yan telah menyaksikan kekuatan pavilion petir angin. Lembah api membakar ini bernama salah satu dari 3 lembah besar. Kekuatannya bahkan lebih besar dari pavilion petir angin. Oleh karena itu, yang terbaik adalah jika dia bisa menghindari kondisi buruk. Kalau begitu, aku akan berterima kasih kepada kepala lembah Tang. Xiao Yan menangkupkan tangannya ke Tang Zhen saat dia menjawab dan tersenyum. Tang Zhen melambaikan tangannya. Dia menghela nafas dan berkata, jangan berterima kasih padaku dulu. Semua ini menyeimbangkan prasyarat keberhasilan penyempurnaan pil obat. Selain itu, bahkan jika penyempurnaan pil berhasil, apakah Anda berhasil membawa api langit 3 perubahan misterius pergi bersama Anda akan tergantung pada kemampuan Anda. Xiao Yan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa tidak mungkin untuk mendapatkan api langit 3 perubahan misterius tanpa halangan apapun. Karena tidak ada pertanyaan lagi, semua orang harus kembali ke kamar tamu dan beristirahat. Cihuo. Melihat bahwa tidak ada pertanyaan lain, Tang Zhen melambaikan tangannya ke arah penatua Cihuo. Dia buru-buru melangkah maju, menangkupkan tangannya ke semua orang, dan tersenyum ketika dia berkata, silakan ikuti saya. Xiao Yan dan yang lainnya berdiri saat melihatnya. Mereka menangkupkan tangan mereka ke Tang Zhen sebelum mengikuti penatua Cihuo keluar dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Senyum di wajah Tang Zhen juga perlahan ditarik. Dia menghela nafas lembut. Ayah, apakah kamu benar-benar berencana menyerahkan api langit 3 perubahan misterius kepada Yan Xiao? Wanita berpakaian merah itu membalikkan tubuhnya. Matanya yang cantik menatap Tang Zhen saat dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan bertanya. Huo Er, kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini bagimu. Saat itu, Anda ingin secara paksa bergabung dengan api 9 naga petir, tetapi akhirnya menerima serangan balik dari nyala api. Meskipun Anda telah berhasil mempertahankan hidup Anda, itu meninggalkan gejala sisa yang hebat. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidupmu akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Tang Zhen mengungkapkan kasih sayang di matanya. Dia berdiri, menepuk pundak wanita berpakaian merah itu, dan melanjutkan, tingkat keberhasilan saya memurnikan pil obat ini seperti yang dikatakan Yan Xiao. Itu tidak terlalu tinggi.
Meskipun orang ini masih muda, saya berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan pil obat ini berhasil disempurnakan akan meningkat secara signifikan. Namun, api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia teratas dari lembah api membakar. Bahkan jika Ayah setuju, akan sangat sulit untuk melewati Dewan Tetua. Mata wanita berpakaian merah itu memerah saat dia berkata dengan lembut. Saya juga mengatakan bahwa saya hanya memberi Yan Xiao kesempatan. Pada saat itu, saya dapat membiarkan dia menikmati perlakuan dari murid inti. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan tes, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, aku adalah kepala lembah. Tang Zhen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberitahunya. Wanita berpakaian merah itu hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia dengan lembut menggertakkan gigi peraknya saat dia berkata, ini semua salah orang itu. Dia meminta begitu banyak. Meskipun orang ini tidak sopan, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Orang bisa menjelaskannya jika dia memiliki bantuan seorang ahli. Namun, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Tang Zhen tertawa. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, usia sebenarnya harus sama dengan apa yang ada di permukaan. Orang tua saya belum pernah mendengar tentang alkemis tingkat 7 asing dan muda yang muncul di wilayah tengah. Saya pikir Yan Xiao ini juga harus menjadi nama palsu. Menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Dia kemungkinan besar bukan orang baik. Wanita berpakaian merah itu bergumam. Jelas, dia menaruh dendam besar karena Xiao Yan telah menggunakan penyempurnaan pil untuk memaksa Tang Zhen membuat pilihan. Tang Zhen menggelengkan kepalanya. Dia dengan penuh kasih sayang menepuk kepala wanita berpakaian merah itu sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu samping aula besar. Baiklah, berhentilah bergumam. Pergi dan buat persiapan. Penyempurnaan pil akan dimulai sore ini. Jika pil obat disempurnakan, itu dapat dianggap telah menghilangkan beban berat di hati saya. Saya sedikit penasaran dengan kemampuan apa yang dimiliki Yan Xiao. Mudah-mudahan, dia benar-benar memenuhi harapan saya. Xiao Yan dan yang lainnya berdiri saat melihatnya. Mereka menangkupkan tangan mereka ke Tang Zhen sebelum mengikuti penatua Chihuo keluar dari aula besar. Aula sekali lagi menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan pergi. Senyum di wajah Tang Zhen juga perlahan ditarik. Dia menghela nafas lembut. Ayah, apakah kamu benar-benar berencana menyerahkan api langit 3 perubahan misterius kepada Yan Xiao? Wanita berpakaian merah itu membalikkan tubuhnya. Matanya yang cantik menatap Tang Zhen saat dia menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya dan bertanya. Huo Er, kamu harus tahu betapa pentingnya pil obat yang disempurnakan kali ini bagimu. Saat itu, Anda ingin secara paksa bergabung dengan api 9 naga petir, tetapi akhirnya menerima serangan balik dari nyala api. Meskipun Anda telah berhasil mempertahankan hidup Anda, itu meninggalkan gejala sisa yang hebat. Jika ini terus berlanjut, kekuatan hidupmu akan habis dalam waktu kurang dari setahun. Tang Zhen mengungkapkan kasih sayang di matanya. Dia berdiri, menepuk pundak wanita berpakaian merah itu, dan melanjutkan, tingkat keberhasilan saya memurnikan pil obat ini seperti yang dikatakan Yan Xiao. Itu tidak terlalu tinggi. Meskipun orang ini masih muda, saya berani mengatakan bahwa dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dengan bantuannya, kemungkinan pil obat ini berhasil disempurnakan akan meningkat secara signifikan. Namun, api langit 3 perubahan misterius adalah teknik rahasia teratas dari lembah api membakar. Bahkan jika Ayah setuju, akan sangat sulit untuk melewati Dewan Tetua. Mata wanita berpakaian merah itu memerah saat dia berkata dengan lembut. Saya juga mengatakan bahwa saya hanya memberi Yan Xiao kesempatan. Pada saat itu, saya dapat membiarkan dia menikmati perlakuan dari murid inti. Selama dia memiliki kemampuan dan memenuhi persyaratan tes, Dewan Tetua tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Bagaimanapun, aku adalah kepala lembah. Tang Zhen tersenyum, melambaikan tangannya, dan memberitahunya.
Wanita berpakaian merah itu hanya bisa menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia dengan lembut menggertakkan gigi peraknya saat dia berkata, ini semua salah orang itu. Dia meminta begitu banyak. Meskipun orang ini tidak sopan, dia memang memiliki beberapa kemampuan. Dia sudah mampu menaklukkan api surgawi pada usia seperti itu. Orang bisa menjelaskannya jika dia memiliki bantuan seorang ahli. Namun, jika dia mengandalkan dirinya sendiri, itu akan sedikit terlalu menakutkan. Tang Sen tertawa. Dia sengaja menyembunyikan penampilannya. Namun, usia sebenarnya harus sama dengan apa yang ada di permukaan. Orang tua saya belum pernah mendengar tentang alkemis tingkat 7 asing dan muda yang muncul di wilayah tengah. Saya pikir Yan Xiao ini juga harus menjadi nama palsu. Menyembunyikan kepalanya dan menunjukkan ekornya. Dia kemungkinan besar bukan orang baik. Wanita berpakaian merah itu bergumam. Jelas, dia menaruh dendam besar karena Xiao Yan telah menggunakan penyempurnaan pil untuk memaksa Tang Sen membuat pilihan. Tang Sen menggelengkan kepalanya. Dia dengan penuh kasih sayang menepuk kepala wanita berpakaian merah itu sebelum berbalik dan berjalan keluar dari pintu samping aula besar. Baiklah, berhentilah bergumam. Pergi dan buat persiapan. Penyempurnaan pil akan dimulai sore ini. Jika pil obat disempurnakan, itu dapat dianggap telah menghilangkan beban berat di hati saya. Saya sedikit penasaran dengan kemampuan apa yang dimiliki Yan Xiao. Mudah-mudahan, dia benar-benar memenuhi harapan saya. Tanaman hijau subur menutupi lembah yang sangat besar. Kadang-kadang, pohon maple merah api dapat ditemukan bercampur, membuatnya sangat menenangkan mata. Ada alun-alun luas yang dibangun dari bebatuan gunung berwarna merah tua di tengah lembah. Bagian tengah alun-alun memiliki panggung batu yang tingginya lebih dari 100 kaki. Ada cukup banyak sosok manusia saat ini di sekitar alun-alun ini. Sebagian besar orang mengenakan pakaian merah. Jelas, mereka adalah murid dari lembah api membakar. Ada platform yang agak tinggi yang terletak di sisi lain alun-alun. Tingginya mungkin tidak sebanding dengan panggung yang menjulang tinggi di alun-alun, tetapi secara kebetulan dapat mengabaikan seluruh tempat. Pemandangan dari tempat itu sangat bagus. Pada saat ini, cukup banyak orang berdiri di platform ini dengan tangan di belakang punggung. Jika seseorang memeriksanya dengan cermat, mereka akan melihat bahwa mereka adalah apa yang disebut Grand Master Alkemis dari aula besar sebelumnya. Suara angin kencang terwujud di tengah percakapan pribadi yang terjadi di alun-alun. Segera, 4 sosok bergegas dari kejauhan dan dengan lembut mendarat di panggung batu. Sosok mereka diturunkan menjadi kepala lembah-lembah api membakar, Tang Sen, wanita berpakaian merah bernama Huo Er, Xiao Yan, dan Elder Eksternal Menara Pil, Grand Master Huan. Munculnya Tang Sen menyebabkan percakapan pribadi di sekitar alun-alun melemah. Semua murid dari lembah api membakar yang hadir tahu bahwa Tang Sen akan bergandengan tangan dengan 2 Grand Master Alkemis untuk memperbaiki pil obat. Secara alami, mereka tidak berani membuat suara secara acak, takut mereka akan mengganggu penyempurnaan pil obat. Tang Sen mendarat. Tatapannya perlahan menyapu sekelilingnya. Setelah itu, dia menoleh dan menatap Xiao Yan dan Grand Master Huan. Dia tersenyum ketika dia bertanya, apakah kalian berdua siap? Xiao Yan dan Grand Master Huan mengangguk saat mendengar pertanyaannya. Pil obat yang ingin saya perbaiki kali ini disebut pil api Bodhisattva. Ini adalah pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Ini adalah bagian dari formula obat. Kalian berdua akan mendapatkan masing-masing 1. Yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti instruksi pada formula obat selama penyempurnaan dan melakukan tugas yang Anda alokasikan. Tang Sen melambaikan tangannya dan 2 gulungan terbang ke Xiao Yan dan Grand Master Huan masing-masing. Keduanya buru-buru menerima gulungan itu. Setelah itu, mereka segera memasukkan kekuatan spiritual mereka ke dalamnya, dengan cepat mengingat formula obat dalam pikiran mereka. Setelah sekitar 10 menit atau lebih, Xiao Yan akhirnya membuka matanya yang tertutup dengan lambat. Formula obat yang tercatat dalam gulungan itu tidak lengkap. Hanya ada sebagian saja. Kemungkinan Tang Sen tidak ingin membiarkan mereka berdua mempelajari formula obat lengkap. Namun, Xiao Yan tidak keberatan.
Formula pil obat tingkat 7 sangat langka. Bagaimana mungkin memberikannya secara acak kepada orang lain? Namun, hanya sebagian dari pil obat sudah sangat rumit. Saya bertanya-tanya betapa rumitnya rumus lengkapnya. Memang layak berada di kelas tinggi tingkat 7. Meskipun Xiao Yan hanya melihat sebagian dari formula obat, dia bisa samar-samar mengatakan kesulitan memperbaiki pil obat ini. Apakah kalian berdua sudah selesai membaca? Tang Zhen tersenyum dan bertanya setelah melihat Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka. Keduanya mengangguk. Kemungkinan pemurnian pil obat ini akan membutuhkan waktu lama. Karena itu, Anda berdua harus siap secara mental. Jangan biarkan kecelakaan terjadi di tengah jalan. Ekspresi Tang Zhen sedikit serius ketika dia berbicara. Dia sangat menghargai penyempurnaan pil ini. Jika gagal, itu akan menghasilkan pukulan yang cukup besar baginya. Xiao Yan dan Grandmaster Huan sama-sama orang yang berpengalaman. Mereka jelas menyadari hal ini dan tidak mengajukan keberatan. Orang tua saya bukanlah seorang alkemis dan tidak memiliki kendali yang tepat atas kekuatan spiritual saya seperti Anda berdua. Oleh karena itu, saya akan melakukan penyempurnaan bahan obat. Namun, penggabungan bahan obat akan tergantung pada kalian berdua. Tang Zhen menunjuk kedua sisi setelah berbicara. Ada 2 kursi batu di sana. Jika tidak ada masalah, silakan ambil kursi. Xiao Yan dan Grandmaster Huan bertukar pandang. Mereka tersenyum dan mengangguk satu sama lain. Setelah itu, tubuh mereka bergerak dan mereka muncul di kursi batu. Setelah itu, keduanya duduk. Kaki Tang Zhen menekan tanah setelah melihat bahwa mereka berdua telah duduk. Tubuhnya muncul di kursi batu di sisi lain. Dengan melirik wanita berpakaian merah di sampingnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Huo-er, jangan biarkan siapapun mengganggu kami selama periode penyempurnaan pil ini." "Ya, ayah." Wanita berpakaian merah bernama Huo-er sedikit menurunkan dagunya. Matanya yang cantik menyapu dan mencuri pandang pada Xiao Yan. Setelah itu, dia melompat turun dari panggung batu dan mulai mengatur murid-murid dari Sekte Api Membakar, memperketat pertahanan daerah ini. Setelah mengatur semuanya dengan tepat, ekspresi Tang Zhen berangsur-angsur berubah serius. Dia melambaikan lengan bajunya dan orang bisa melihat benda besar terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, ia mendarat dengan keras di tengah panggung batu. Bobotnya yang berat menyebabkan panggung batu sedikit bergetar. Xiao Yan dan Grandmaster Huan melihat kuali obat setinggi 10 kaki ini. Kuali obat berwarna merah menyala. Ada banyak gambar gunung berapi meletus di dinding kuali obat. Gelombang aura kekerasan akan menerkam seseorang ketika seseorang meliriknya. Xiao Yan baru saja melihat kuali obat merah menyala ini saat dia menyadari bahwa kualitas kuali obat ini kemungkinan tidak lebih buruk dari kuali 10.000 binatangnya. Kuali pencairan gunung. Ini adalah sesuatu di peringkat kuali surgawi. Itu tiba-tiba dipegang di tangan kepala lembah Tang. Bagaimana hal itu membuat seseorang merasa iri? Grandmaster Huan melihat kuali merah menyala ini. Tatapan iri di matanya sangat padat. Saya hanya menemukannya melalui keberuntungan saat itu. Tang Zhen tersenyum. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya sekali lagi. Orang bisa segera melihat bahan obat yang padat terus terbang keluar dari cincin penyimpanannya. Setelah itu, mereka berlama-lama di udara di atas panggung batu ini. Dari kelihatannya, setidaknya ada 100 dari mereka. Aroma obat yang padat menyebar saat bahan obat ini muncul. Jelas, itu bukan barang biasa. Persyaratan banyak bahan obat untuk memperbaiki pil Bodhisattva api ini memang memenuhi reputasinya sebagai pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Ekspresi Tang Zhen menjadi semakin serius setelah ramuan obat ini dipanggil. Dia mengepalkan tangannya dan nyala api berwarna perak melonjak. 9 naga api berenang di dalamnya, memancarkan kekuatan naga yang mengejutkan. Grandmaster Huan, konsumsilah pil obat ini. Ini akan memungkinkan api 9 naga petir untuk merasakan sedikit lebih banyak afinitas dengan Anda. Dengan demikian, Anda akan dapat bertahan untuk waktu yang lebih lama. Tang Zhen melemparkan pil berwarna perak ke Grandmaster Huan. Dia segera melirik Xiao Yan dan tersenyum saat bertanya, "Teman muda Yan Xiao,
kamu tidak membutuhkan benda ini, kan? Xiao Yan mengangguk. Jiwanya dilindungi oleh api hati teratai mengkilap. Api 9 naga petir ini mungkin juga merupakan api surgawi, tetapi tidak dapat melakukan apapun padanya. Tang Zhen tersenyum saat melihat jawaban Xiao Yan. Dia menjentikan jarinya dan nyala api berwarna perak keluar. Itu segera memasuki kuali peleburan gunung. Dengan suara, "Ci," itu berubah menjadi nyala api yang ganas. 9 naga api kecil di dalamnya dengan cepat berkembang. Setelah itu, naga membuka dan menutup mulutnya saat mereka berenang di dalam kuali obat, menyemburkan banyak api berwarna perak. Karena semua orang sudah siap, ayo mulai. Senyum di wajah Tang Zhen ditarik saat dia dengan sungguh-sungguh berbicara sambil melihat api perak yang naik di dalam kuali obat. Kilatan mencolok keluar dari kedua mata Tang Zhen saat suaranya terdengar. Kedua tangannya meraih ruang kosong itu. Bahan obat yang melayang di udara segera turun. Setelah itu, mereka terus dilemparkan ke dalam kuali obat. Bahan obat ini baru saja memasuki kuali obat ketika 9 naga api mengeluarkan raungan naga yang dalam dan menerkam. Segera, mereka menelannya sekaligus. Cahaya api di tubuh mereka tiba-tiba menjadi padat. Sementara Tang Zhen mulai memperbaiki bahan obat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan buru-buru memfokuskan pikiran mereka. Kekuatan spiritual mereka melonjak dari antara alis mereka dan dengan cepat memasuki kuali obat di bawah perlindungan api mereka sendiri. Mereka berdua merasakan suhu yang menakutkan di dalam kuali saat kekuatan spiritual mereka memasukinya. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan, tapi ekspresi Grandmaster Huan berubah sedikit. Api 9 naga petir di dalamnya bahkan lebih kuat daripada selama tes. Namun, beruntung Tang Zhen telah memberinya pil obat sebelumnya. Kalau tidak, kemungkinan dia akan mengalami kesulitan bertahan untuk waktu yang lama. Kalian berdua, batch pertama bahan obat akan menyelesaikan penyempurnaan mereka. Aku akan menyerahkan masalah penggabungan mereka kepada kalian berdua. Suara Tang Zhen tiba-tiba terdengar di samping telinga mereka beberapa saat setelah kekuatan spiritual mereka memasuki kuali obat. Xiao Yan dan Grandmaster Huan merasa hati mereka tegang saat mereka mendengar suaranya. Pikiran mereka membalik-balik bagian pertama dari formula obat saat mereka bersiap untuk bertindak. Sekitar 20 menit kemudian, 9 naga api di kuali obat tiba-tiba bergetar. Mulut besar mereka dibuka sebagai klaster demi klaster zat, yang mengandung wangian obat yang sangat padat, meludah keluar dari mulut mereka. Zat-zat ini adalah kekuatan obat esensi yang ditinggalkan oleh bahan-bahan obat itu. Beberapa dalam bentuk pati sementara yang lain dalam bentuk cair atau padat. Pada saat ini, mereka semua ditangguhkan di dalam kuali obat. Lakukan. Kekuatan obat murni ini, yang baru saja menghilangkan kotorannya, baru saja muncul ketika suara serius Tang Zhen dengan cepat mengikuti. Xiao Yan dan Grandmaster Huan menghirup udara dalam-dalam saat mereka mendengar kata-kata Tang Zhen. Setelah itu, kekuatan spiritual mereka tersapu. Dengan pengetahuan masing-masing tentang bahan obat, mereka mulai memisahkan beberapa cairan obat yang termasuk dalam formula obat. Setelah itu, mereka menggunakan kekuatan spiritual mereka untuk membungkus mereka. Api masing-masing melonjak keluar dan mulai perlahan menggabungkan kekuatan obat yang disempurnakan ini sesuai dengan instruksi pada formula obat. Dengan kekuatan spiritual Xiao Yan dan Grandmaster Huan, ramuan obat yang tersuspensi di kuali obat benar-benar tersapu. Keduanya adalah alkemis veteran dengan pengalaman yang sangat hebat. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka bekerja sama, tidak ada kekurangan yang terjadi. Tang Zhen menghela nafas lega ketika melihat kedua orang ini bekerja dengan tepat tanpa membuat kesalahan. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya saat kumpulan bahan obat lain tersedot ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia memulai penyempurnaan sekali lagi. Di peron tidak jauh dari sana, para Grandmaster Alkemis buru-buru mengalihkan perhatian mereka ketika mereka melihat bahwa penyempurnaan pil telah dimulai. Ketika mereka melihat bahwa Xiao Yan dapat dengan mudah mengikuti kecepatan Tang Zhen dan Grandmaster Huan, wajah mereka menjadi agak tidak wajar. Ini terutama terjadi pada Grandmaster Mo itu. Ekspresinya adalah yang paling jelek.
Sebelumnya, dia bahkan mengatakan bahwa Xiao Yan hanya bisa lulus ujian karena dia mengandalkan kekuatan api surgawi. Namun, adegan saat ini seperti tamparan kejam ke wajahnya karena dia jelas mengerti di dalam hatinya bahwa bahkan jika dia secara pribadi bergabung dengan penyempurnaan, tidak mungkin baginya untuk mengikuti langkah penyempurnaan Tang Zhen dan seorang alkemis tingkat 7. Mata cantik Tang Huo'er menatap tanpa berkedip di panggung batu dari sisi alun-alun. Dia hanya menghela nafas lega saat melihat Xiao Yan tidak tampak panik. Dia segera tersenyum dan dengan lembut bergumam, sepertinya penglihatan ayah cukup tepat. Orang ini bukan orang biasa yang hanya tahu bagaimana membuat tuntutan berlebihan, namun, saya ingin tahu apakah dia akan dapat membantu ayah berhasil menyelesaikan penyempurnaan pil ini.